Halo, perkenalkan nama saya Esra Fernanda Siregar dengan NIM 2309116049 dari Prodi Sistem Informasi kelas A angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal secara singkat mengenai yang pertama manajemen penyimpanan, kemudian ada tentang manajemen shell, lalu instalasi sistem operasi, kemudian utilitas Windows, dan ada beberapa hal lagi nantinya. Baik, langsung mulai saja. Yang pertama, manajemen penyimpanan. Jadi kali ini saya akan melakukan manajemen penyimpanan untuk nantinya dipakai menginstal sistem operasi lewat VirtualBox. Jadi untuk yang pertama kita buka disk management. Jadi di disk management saya akan membuat sebuah partisi baru. Caranya kita sisihkan dulu sedikit ruang, yaitu shrink volume. Klik kanan pada partisi yang ingin dikurangi ukurannya. Jadi tunggu sistemnya sedang menghitung ruang yang tersedia. Kemudian akan muncul di sini berapa size yang available yang bisa kita gunakan untuk menginstal sistem operasi Windows nantinya. Kemudian terlihat di sini berapa banyak penyimpanan yang bisa dialokasikan untuk membuat partisi baru. Jadi saya akan langsung pakai saja sekitar 30.000 MB. Langsung saya shrink saja. Kemudian klik kanan pada unallocated space, kemudian new simple volume. Lalu klik next dan langsung saja alokasikan semuanya. Kemudian saya akan memilih drive letternya E. Klik next. Kemudian next. Finish. Kemudian setelah sukses membuat partisi baru, kita masuk ke CMD. Lalu masuk ke partisi yang baru dibuat tadi. Dengan langsung saja mengetikkan letter dari partisi yang baru dibuat tadi. Kemudian kita buat sebuah file baru menggunakan mkdir, lalu kita beri namanya SO. Sebelum lanjut melakukan instalasi Windows, kita akan melakukan manajemen shell terlebih dahulu dengan membuat sebuah file yang akan berisi informasi pribadi saya. Jadi untuk melakukannya, setelah membuat partisi serta direktori yang baru tadi, masuk ke direktori yang baru dibuat, lalu buat sebuah file baru menggunakan perintah copycon, lalu nama filenya ini project windows.txt. Kemudian saya akan memasukkan nama saya. Kemudian NIM saya. Dan saya akan menambahkan sebuah pesan. Setelah itu, saya untuk keluar setelah selesai mengetik semuanya, klik Ctrl C. Kemudian saya akan mencoba untuk
membuka file yang baru saja saya buat tadi. Baik, jadi untuk manajemen shell sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke instalasi sistem operasi. Baik, untuk menginstal sistem operasi Windows pada virtual machine, pertama-tama kita pilih New. Lalu berikan nama untuk nama virtual machine-nya. Misalnya saya di sini akan memberikan nama Regar Windows. Kemudian pilih lokasi untuk disimpannya filenya. Sini saya akan memilih partisi yang tadi saya buat. Setelah itu pilih ISO image Windows 10. Lalu jangan lupa untuk skip unattended install. Oh iya, sebelumnya juga pastikan agar komputer tidak terkoneksi dengan internet untuk menghindari diperlukannya login nanti saat sedang menginstal Windows. Jika sudah, klik next. Di sini ada alokasi hardware, berapa banyak memori RAM yang ingin dialokasikan untuk sistem operasi ini. Di sini bisa menyesuaikan saja sesuai dengan rekomendasi selama masih ada di batas hijau. Begitu juga dengan prosesornya. Kemudian klik next. Dan untuk virtual hard disk kita pilih ukuran 20 GB saja. Kurang lebih. Kemudian pilih next. Dan di sini akan ditampilkan nama virtual machine-nya, tempat folder yang akan disimpan, ISO image yang digunakan, dan tipe OS-nya yang akan kita install. Kemudian disk size-nya 20 GB seperti yang tadi. Kemudian untuk melanjutkan, klik finish. Setelah ini akan muncul virtual machine yang tadi kita buat. Kemudian klik dan klik start. Baik, untuk saat ini kita biarkan berjalan selayaknya sedang menginstal. Dan mungkin saya akan mempercepat durasi videonya beberapa kali agar menghemat durasi. Nah, kemudian saat masuk di menu ini, pilih bahasa untuk diinstal, kemudian pilih waktu formatnya. Di sini saya akan memakai United States dan keyboard inputnya saya pilih yang United States. Kemudian klik next dan klik install now. Di sini kita diminta untuk memasukkan Windows key, product key. Tapi karena kita tidak mempunyai, jadi kita chat saja I don't have a product key. Kemudian di sini pilih operasi sistem yang ingin diinstal, kita pilih Windows 10 Home. Kemudian klik next. Kemudian terima semua license terms-nya dan next. Kemudian custom, install Windows only, advance. Dan ini langsung saja next. Proses ini akan memakan sedikit waktu. Jadi harap ditunggu. Baik, di sini diberitahukan bahwa kita akan memerlukan untuk di restart untuk melanjutkan. Jadi kita tunggu saja.
Baik, pada momen ini kita hanya perlu menunggu sebentar lagi. Baik, saat ini Cortana sudah muncul. Jadi untuk sekarang kita hiraukan saja dulu Cortananya, karena tidak akan terlalu mempengaruhi proses instalasi nantinya. Di sini kita akan pilih region. Kita bisa pilih di sini Indonesia saja. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita pilih United States International. Kemudian untuk second keyboard layout tidak perlu, jadi skip saja. Untuk internet itu tidak perlu, jadi kita langsung tidak, I don't have internet. Dan ini kita continue with limited setup. Kemudian dia akan merestart lagi dan kita tunggu. Baik, kita di sini akan diminta untuk who's going to use this PC. Kita beri saja nama. Kemudian klik next. Untuk password, kita masukkan password yang memang bisa diingat, yang mudah diingat. Kemudian untuk ini kita bisa isi sembarang saja. Untuk ini kita terima saja. Lalu kita hanya perlu menunggu lagi sebentar lagi. This might take several minutes, jadi kita tunggu saja. Baik, untuk sekarang kita sudah berhasil menginstal Windows. Jadi begitu saja langkah-langkahnya. Memang dibutuhkan sedikit banyak waktu dan dibutuhkan juga kesabaran untuk bisa menginstal karena prosesnya memang agak lama. Dan di sini kita sudah bisa mengakses Windows 10 yang baru saja kita install tadinya. Baik, jadi mungkin segitu saja untuk di bagian instalasi sistem operasi Windows 10 pada virtual machine. Baik, jadi di bagian kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang BIOS. Jadi untuk masuk ke menu BIOS di laptop saya menggunakan tombol F2 saat sedang menyalakan laptop. Nah, maka kemudian akan langsung diarahkan ke BIOS. Baik, jadi ini kita sudah berada di BIOS. Jadi BIOS itu adalah singkatan dari Basic Input Output System. Jadi BIOS ini adalah program dasar pada komputer yang mengatur proses input dan output data. Jadi BIOS ini sebagai penghubung antar software dengan hardware dari sebuah komputer. Nah, untuk tampilan depan dari BIOS pada laptop saya ada
versi dari BIOS-nya, kemudian versi CPU yang digunakan, lalu total memori yang ada pada laptop saya, kemudian juga GPU yang digunakan, lalu yang pastinya serial number dari laptop saya sendiri ya. Kemudian ada boot priority yang dimana di situ hanya terdapat satu, yaitu untuk misal ingin menggunakan dual boot nanti ada dua gitu. Tapi karena saya hanya menggunakan satu sistem operasi yaitu Windows, maka dari itu hanya ada Windows boot saja. Kemudian ada juga hardware fan monitor yang mana memonitor beberapa bagian di dalam laptop ini. Baik, jadi di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan detik pada jam yang ada di taskbar. Nah, kalau kita lihat di sebelah pojok kanan bawah ada jam yang memiliki format jam dan menitnya saja. Nah, jadi kita akan menambahkan detik di belakang menit. Nah, untuk langkah yang pertama, kita buka registry editor dengan cara klik kombinasi Windows dengan R dan kita tuliskan reg edit. Setelah itu pencet OK. Setelah itu kita masuk ke directory HK current user, lalu kita masuk ke software. Dari software kita cari Microsoft. Lalu dari Microsoft kita cari Windows. Setelah itu kita masuk ke folder current version. Lalu masuk ke Explorer. Dan dari sini kita masuk ke Advanced. Setelah sampai di Advanced, klik kanan pada Advanced, lalu New, dan pilih yang di Word 32-bit value. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memberikan value. Kita beri nama show seconds in system clock. Jadi show seconds in system clock. Setelah itu kita enter. Lalu kita klik kanan lagi dan kita modify. Value datanya dari 0 kita ganti menjadi 1. Kemudian klik OK. Setelah itu bisa kita lihat di sini jamnya formatnya sudah terganti menjadi jam, menit, dan detik. Jadi begitu kira-kira untuk menambahkan detik pada jam di taskbar. Baik, jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam video saya ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.